من شكر الله تعالى والثناء عليه والاعتراف بأن ذلك من فضله لا بحولنا وقوتنا وأن النصر من عند الله وليحذروا من الإجابة الكثرة فإنه يخاف منها التعجيز كما قال الله تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين باب ما يقول إذا رأى هزيمة في المسلمين والعياذ بالله الكريم استحبوا إذا رأى ذلك أن يرجع إلى ذكر الله تعالى واستغفاره ودعائه واستنزاز ما وعده المؤمنين من نصرهم وإظهار دينه وأين هو بدعاء الكرب المتقدم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم استحبوا أن يدعوا ويستحب أن يدعوا بغيره من الدعوات المذكورة المتقدمة والتي ستأتي في مواطن الخوف والهلك وقد قدمناه في باب الرجس الذي قبل هذا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى هزيمة المسلمين نزل واستنصر ودعا فكان عاقبة ذلك النصر ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ورأينا في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه لما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال عمي أنس بن نضر اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين ثم تقدم فقاتل حتى استشهد فوجدنا به بدءا وثمان ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم باب ثناء الإمام على من ظهرت منه برعة في الكتاب رأينا في صحيح البخاري ومسلم عن سلمة بن أكوع رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة غارة الكفار على سقف المدينة فخدموا اللقاء وذهب سلمة وأبي قتادة في أثرهم فذكر الحديث إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة باب ما يقوله إذا رجع من الغزو إذا رجع من الغزو فيه أحاديث ستأتي إن شاء الله تعالى في كتاب أذكار المسافر وبالله التوفيق كتاب أذكار المسافر حسبك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد nahmadullah bersyukur kita kepada Allah hingga di hari yang ke-11 ini masuk ke 10 hari kedua Ayyamul Maghfirah, hari-hari yang penuh dengan ampunan Allah, melewati 10 hari pertama Ayyamur Rahmah, hari-hari yang penuh dengan rahmat Allah, dan semoga kita semua mendapatkan rahmat Allah. Diberikan kita kesabaran dalam taat ini, bangun kita dari tidur kita, atau bersabar kita dalam sholat subuh berjamaah dan taklim di pagi hari ini. Semoga ini semua mendidik hawa nafsu kita hingga menjadi hawa nafsu yang patuh dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu Ta'ala. Taib. Kemarin kita
membahas tentang jihad dari kitab Al-Azkar ini. Babu ma yaqulu idza dhahara al-muslimun wa ghalabu aduwahum. Bab yang menerangkan apa yang harus dibaca kalau yang menang orang Islam dan dapat mengalahkan orang kafir kalau perang. Harus bagaimana? Yang bagi an yukthira inda dalik min syukrillah ta'ala wa sana alaih. Dianjurkan memperbanyak bersyukur kepada Allah, memuji Allah, wal i'tiraf bi anna dzalika min fadlih, dan mengaku bahwa kemenangan ini semuanya dari karunia dari Allah, la bi haulina wa quwwatina, bukan dari daya dan upaya kita. Ini kalau dapat kemenangan dalam jihad, suruh bersyukur, kemudian suruh mengakui bahwa ini adalah karunia dari Allah dalam hatinya. Wal yahdharu minal i'jab bil kasrah. Hati-hati, jangan pernah kagum dengan banyaknya pasukan. Jangan pernah kagum. Takut bi'ainahu yakhaf minha ta'jiz. Takut justru nanti kalah. Sebagaimana perang Hunain itu, yauma Hunain idz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a وضاقت عليكم الأرض بما رهبت ثم وليتم مدبرين. Dan di perang Hunain ketika banyaknya pasukan membuat kalian kagum, dan itu semuanya tidak dapat berbuat apa-apa dari kalian. وضاقت عليكم الأرض, sampai bumi ini terasa sempit pada kalian karena serangan busur panah itu ya. Itu terasa sempit. Bima raubat, dengan apa yang terjadi. Tsumma wallaitum mudbirin, kemudian kalian berpaling, lari jauh meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kenapa itu? Karena ujub dengan kasroh, merasa banyak pasukan pasti jangan. Sama sekarang orang menang pilihan, menang jadi kepala desa, menang jadi DPR, langsung pesta rakyat. Anggap ini usaha kita menang, langsung pesta rakyat, langsung buat hal-hal, ngundang artis dangdutan. Ini tidak mensyukuri nikmat Allah. Dipilih jadi pemimpin, bukan menang, justru kalah. Justru itu musibah jadi pemimpin. Umar bin Abdul Aziz ketika jadi pemimpin, dipilih, maka beliau yang pertama kali yang beliau ucap adalah inna lillahi wa inna ilaihi. Dihitung musibah. Ini Nabi menang, karunia dari Allah. Ingat Fatu Mekah, Nabi bisa kembali merebut kota Mekah. Menang dari peperangan, bisa masuk lagi ke kota Mekah, tanah kelahiran yang Nabi diusir dari situ, bisa masuk, bisa merebut lagi kunci Ka'bah. Nabi gimana waktu menang? Ta'arok sahu, kepala beliau dinundukkan sampai jenggotnya nempel ke dadanya, nunduk di atas baglah kendaraan beliau. Tidak sombong, mengakui ini adalah karunia. Nunduk. Kalau kita kan hura-hura. Zaman sekarang sepeda motor knalpotnya dibuka, gaspol itu. Nabi nunduk. Subhanallah. Padahal di hari itu beliau pemimpinnya. Belasan ribu orang semua, puluhan ribu. Beliau pemimpinnya. Beliau yang megang kendali. Tapi malah nunduk tawaduk sama Allah. Seharusnya kan menyapa tangan begini. Menang kita, menang. Dan ada Nabi iktiraf, ngakui ini semua adalah
karunia Allah yang dijanjikan dalam Quran, inna fatahna laka fatham mubina. Menunduk Nabi, tahu diri ini adalah karunia dari Allah. Ada orang kafir bilang, ini hadal yawm yaumul malhamah. Ini hari-hari yang panas. Kita balas dendam. Dulu kita diusir dari Mekah, dirampas, malhamah. Dijawab sama Nabi, yaum marhamah. Ini bukan yaum malhamah, bukan hari panas-panasan balas dendam. Ini justru hari penuh kasih sayang. Nah, ya, sebenarnya itu siapa yang tidak emosi kayak antum diusir, terus orang-orang dekatnya antum disiksa, dibunuh, dirampas hartanya. Coba berapa sahabat dibunuh kan? Kesempatan mau balas dendam. Wah, sekarang kendali dipegang Nabi. Bisa aja hancurkan semuanya. Bunuh. Jangan sampai ada sisa. Kan gitu. Tapi enggak Nabi. Apa kata Nabi? Kumpulkan semuanya. Ayo kumpul. Kumpul kafir. Mata zunnun. Apa yang kalian kira? Ma ana sani'un bikum. Kira-kira saya akan berbuat bagaimana pada kalian, wahai para tawanan perang kafir Quraisy, kerabat saya yang memusuhi saya, yang mengusir saya. Kira-kira kalau kayak gini sekarang, kira-kira saya mau ngapain ke kalian? Jawab, oh memang Muhammad dipanakan sinya bagus. Mulai lambak, oh Masya Allah Muhammad ya panakan. Bagus sampean Muhammad, kun khaira akhid. Bagus sampean Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Mas melemas sudah biar dapat bantuan. Nabi kemudian berceramah dan inti dari ceramah Nabi, idhabu antumutulaqa. Pergilah, terserah kalian bebas. Tidak dijadikan tawanan, tidak perlu ditebus, tidak jadi budak, bebas. Mau masuk Islam ahlan wa sahlan, mau lari pergi juga silahkan. Idhabu antumutulaqa. Pergilah kalian bebas. Allahumma shalli ala Muhammad. Subscribe. Ini akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Bisa emosi, bisa marah, bisa meluapkannya, ada kesempatan, tapi ditahan. Itu namanya halim. Kan emosi bisa, mau balas dendam bisa, kendali dipegang dia, tapi bertahan. Itu namanya halim. Itu namanya sayyid, halim. Nah, kalian ingat-ingat akhlak ini ya, tidak boleh ada yang ujub, sombong. Perang sukses, cari duit, banyak duitnya. Oh, ini berkat usaha saya, dari keringat saya. Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini adalah karunia Tuhanku untuk aku diuji apakah aku bersyukur atau aku berkufur. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang harus diingat. Jadi tidak boleh ujub ya. Perang Hunain jadi pelajaran ya. Tidak boleh bangga dengan banyaknya bilangan dan lupa dengan Allah sebagai sandaran. Ngadepi hidup juga gitu. Itu punya masalah apa di dunia ini? Jangan ngandalkan akal, kepintaran semuanya. Ngandalin Allah dulu. Ya. Ngadepi apa saja. Fikrak wa ikhtiyarak da'huma warak washhad ma barak maulakal muhaimin innahu yarak umurak wahsin fi dhunun
la yukthir hammuk ma qaddir yakun. Fikrak waktiarak, pikiranmu, usahamu, da'huma warak, keduanya simpan di belakang. Wa'tamid Allah alladzi yarak, bersandar kepada Allah yang selalu melihatmu. Ya, bersandar kepada Allah, usaha jangan di nomor satu. Oh, saya alumni, saya pinter, saya punya titel ini, saya punya anak buah ini. Aduh, da'huma warak, simpan belakang. Yang simpan di depan adalah Allah Subhanahu. Minta sama Allah. Banyak cerita sama Allah, jangan banyak cerita sama orang. Punya masalah, punya problem, punya hutang, tak beres-beres. Cerita sama orang keberak ke timur. Sama Allah tak cerita sama sekali dia. Tak nyandar sama Allah, tak cerita, tak doa plus. Banyak yang cerita sama Allah, ngarep pertolongan Allah, baru di antara ikhtiarnya itu 30% saja, 70%-nya doanya kuatkan curhatnya sama Allah. 30% baru cerita sama usaha ya apa, ya 30%-nya itu wahsin fil dzunun, bagus-bagus sangka dengan Allah. Jangan suudon. Kata Imam Syarawi itu kemarin statusnya Habib. Lau aliman nas. Ya Pak, kalau manusia tahu asrar al-qadar, rahasia-rahasia takdir, la bakau. Manusia akan nangis, menyesal min su'dhannihi, dari buruk sangkanya kepada Allah. Oh, tahu gitu, dak kayak gitu, tahu gitu. Safgaf. Layak surhamuk ma qaddir. Jangan banyak-banyak sumpah, yang ditakdir pasti akan jadi. Jangan banyak sumpah, jangan galau, jangan apa yang ditentuin pasti terjadi. Sudah ada waktunya. Alladzi li ghairik la yasil ilaik, alladzi gusim lak hasilun ladaik. Terus washtagil bi rabbik walladzi alaik fil fardil haqiqah wasyar'il masud la yaghthur hammud magudir yakun. Yang punya orang ndak bakalan nyampe ke kamu, yang punya kamu ndak bakalan nyampe ke orang. Udah, wastaghil bi rabbik walladzi alik, sibukkan saja kamu dengan Tuhanmu dan kewajibanmu. Udah, sibuk itu. Sibukkan aja dengan tugasmu sebagai hamba, ya, dalam mengikuti syariatnya Allah. Jangan banyak sumpek, jangan banyak gelisah, apa yang ditakdir akan terjadi. La ilaha illallah. Allahumma altuf bina bima jarat al-maqadir. Semoga Allah lembutin dengan apa yang berjalan dari takdir. Nanti Husain Yanshid saya ini layak surhamuk saya ini. Bismillah. Ini nasihatnya Imam Haddad dulu sebelum maghrib dibaca sama kalian. 3 qasidah alaika bitaqwallah layak surhamuk. Satunya apa lagi? Ilzam bab rabbik alaika bitaqwallah ilzam bab rabbik da'in nas yakulu ma ada kalam ajib. Biarkan manusia ngomong apa aja, tetap fokus ke Allah Subhanahu wa taala.
Katanya ulama yang tahu harganya kalamnya Imam Haddad adalah ahlu barzakh yang ada di kuburan. Seandainya tidak ada Quran, ada diwan Haddad, maka sudah cukup. Alaika bitaqwallah, ringkasan dari semua yang ada di Ihya Ulumuddin. Alaika bitaqwallah itu. Dan ilzam bab rabbik. Bismillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli alaik. Yang hafal boleh ngikuti. Sallallahu alaihi. Wahsin fil dhunun la yakturha qadir yakun Allah Dar Allah والسخط حرام لا يكثر همه ما قدر يكون أنت والخلائق كلهم عبيد والإله فينا يفعل ما يريد نعم ويحك ما يفيد الله تقدم فاغتنم السكون ما قدر يقول الذي لغيرك لا يصل إليك والذي كسينا حاصل لديك موضع البرام والذي عليك فرق الحقيقة والشرع المصون
لا يكثر همه ما قدر شرع المصطفى الهادي البشير الله الله ختم الأنبياء البدري المنير صلى الله عليه الرب القدير مارح الصباح مال في الوصول لا يكثر همك ما قدر يقول يلزم باب ربك واترك لدن واسأله سلاما من دار الفتون لا يضيق صدره والعالم والعافية يهون الله المقدر العالم صون لا يكثر همه ما قدر يقول Subhanallah, kalamus salihin jundun min junudillah. Ucapannya orang soleh itu adalah pasukan dari pasukannya Allah yang bikin iman kita kuat, bikin hati kita kuat, ya, sangat mempengaruhi kekuatan iman kita. Kalamnya lazid, dirasakan ruh, dirasakan hati, lezat luar biasa. La ilaha illallah, semoga kita diparingi kekuatan, iktimat, nyandar, dan hanya semata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, itu kalau menang perangnya, disuruh syukur, disuruh tawadu, disuruh iktiraf, ngakui bahwa itu karunia dari Allah. Menang dalam jihad, menang dalam maksiat, alhamdulillah katanya. Baru dapat judi, baru dapat togel, iktiraf ini karunia dari Allah. Alhamdulillah, hukumnya baca alhamdulillah kalau diletakkan di maksiat jadi haram. Sama dengan bismillah. Itu musibah. Alhamdulillah sudah jadi bahan komunikasi yang tidak memaknai artinya. Dapat maksiat, alhamdulillah. Kalau kalah bagaimana umat Islam? Wal'iyadzubillah. Yustahabbu idza ra'a dzalika, disunahkan kalau ngelihat kayak gitu, hazimah fil muslimin, kalah, an yafzi'a ila dzikrillah ta'ala, segera banyak zikir, banyak istighfar, istinjaz mawadul mu'minin muslim wa hadib, banyak doa, terutama baca doa karab. Yang kemarin itu masih ingat ya? Disebut lagi sama Imam Nawawi. Baca bareng-bareng lagi. La ilaha illallah al-azimul halim. Rabbul arshil azim. Rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil. Ini kalau lagi susah, lagi kalah, ini kan konteksnya perang muslim sama kafir. Kita kan konteksnya perang hadapi hidup. Lagi kalah, lagi galau, lagi sumpek, lagi teriakkan baca ini. Ngadep ke langit, teriakkan, kiblatnya doa. Insyaallah berkurang sumpeknya, kuat, tegar orangnya nanti setelah baca ini. Wa istahabbu an yadwa bi ghairi min ad-da'awat al-madhkura untuk ketima wala tizati fi mautil khauf wal halak.
sunnah nanti doanya disebutkan nanti. Waqad qadimna fi babil rajz alladzi qila hada anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ra'a hazimatal muslimin nazala wastansara. Dan Nabi ketika melihat umat Islam kalah, Nabi turun dan minta pertolongan dan berdoa kepada Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Contoh waktu perang Uhud, waktu perang Hunain, doa Nabi minta. Wa ra'ayna fi Sahih Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala lamma kana yawm Uhud. Nah, terutama perang Uhud itu kejadian yang luar biasa. Yang umat Islam kalah itu. Wan kasafal muslimun qala ammi Anas bin Nadar. Anas bin Malik. Ini punya paman Anas bin Nadar. Ketika perang Uhud, ketika umat Islam kalah, pamanku bilang, Allahumma inni a'tadzu ilaika mimma sanahu la. yakni sahabat. Ya Allah, aku minta uzur kepadamu dari apa yang diperbuat oleh sahabat yang salah itu. Ahlur rumah, pasukan yang disuruh jaga gunung, pasukan pemanah, itu yang gara-garanya kan. Wa abra ilaika mimma sanahu haula, dan aku ingin lepas tangan dari apa yang mereka perbuat, yakni musyrikin. Summa taqaddama faqatala hatta istushhida, kemudian maju perang, akan diserang balik sama Khalid bin Walid sebelum masuk Islam itu. Diserang, fawajad Nabi bid'an wa zamanina darbah. Aku dapati Malik bin Anas bin Nadar itu terdapat di badannya 80-an lebih pukulan atau tusukan dengan tombak atau busur panah. Ada berapa? 80 lebih. Dari saking maju tak gentar, ditusuk, dipukul sampai 80. Dari tusukan, dari pukulan pedang, luka yang dialami oleh Malik bin Nadar ini, Anas bin Nadar ini. Subhanallah, dari beraninya. Di perang Uhud itu banyak luka. Sampai Nabi sendiri dahinya luka, giginya patah, gigi gerahamnya. Luka Nabi. Nah, ini sahabat ngelindungi Rasulullah, Abu Talha juga ngelindungi. Gara-gara beberapa sahabat tidak mengikuti perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Pesannya Nabi, kalian menang atau kalah, kami umat Islam tetap di atas gunung. Jaga. Jangan pernah turun. Itu pesan Nabi. Sudah jaga, pertama perang menang umat Islam. Langsung dipukul mundur orang kafir. Udah banyak yang dapat harta rampasan perang, banyak yang dapat ini itu. Yang di atas gunung nunggu tok. Langsung ada yang ngomong, wah, ngapain kita nunggu di sini, orang di bawah sudah menang. Kalau kita nunggu di sini, tak kebagian kita dengan harta rampasan perang nanti. Ayo turun. Diingetin sama pasukan pemanah yang lainnya. Sa'ad bin Mu'ad memimpin pasukannya itu. Jangan Nabi mesen menang atau kalah tetap di gunung ini. Tak turun. Walaupun kita ngelihat saudara kita menang di bawah banyak dapat harta rampasan, biar pesannya Nabi menang atau kalah tetap di sini. Enggak percuma kalau menang masih tetap di sini. Ayo sudah turun. Banyak turun dari puluhan orang. Tinggal 17 apa 14. Turun semuanya ngejar temannya yang menang itu, ngejar kafir. Karena kalau ngejar orang pas dapat itu nanti yang dipakai oleh orang kafir itu bajunya, pedangnya itu bisa diambil pribadi. Kalau harta rampasan perang nanti dibagi sama Nabi. Tapi kalau kamu bisa berhasil membunuh satu orang itu boleh diambil saham kamu itu, bagian kamu. Takut dah kebagian ini turun. Akhirnya kosong di atas gunung itu. Hanya tinggal beberapa orang saja. Nah, Khalid bin Walid sebelum masuk Islam mimpin pasukan berkuda. Melihat yang di atas gunung sudah mulai sepi, muter balik lewat di balik gunung itu. Tadinya kalau banyak tukang pemanahan, ada musuh lewat pakai kuda, kan tinggal mana dari atas. Ya kan? Banyak mati.
Ini karena ngelihat pemanahnya sudah tinggal sedikit, bisa diambil jalan cepat, muter balik Khalid bin Walid. Nyerang dari belakang. Umat Islam sudah pukul mundur musuh, ternyata dari belakangnya umat Islam masih ada pasukan berkuda dari orang Gah. Disitulah kayak kena hantam luar biasa. Mudah bisa sudah dari maju ngejar musuh-musuh bisa maju lagi karena ada bantuan dari belakang, mundur ke belakang diserang. Di situ sahabat sampai tidak ketemu mana Islam mana kafir dari saking berkecimpuknya. Bahkan disuarakan kutilah Muhammad, kutilah Muhammad. Nabi Muhammad sudah dibunuh. Nabi Muhammad sudah dibunuh. Sampai ada suara kayak gitu, don orang Islam. Don tambah kocar kacir sudah. Karena Nabi benar-benar waktu itu dalam keadaan darurat. Sahabat pasang badan untuk melindungi Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ada yang menyelinap. Nah, di situ yang jadi pasang badannya Nabi. Dilihat setelah kejadian ada yang 80 tusukan, badannya semua di bagian depan. Ada yang mati, termutilasi, kepotong, semua pasang badan. Kalau enggak takut kena ke Rasulullah. Itu pun Nabi masih kena. Dahinya luka, giginya patah. Sampai Nabi naik ke atas gunung, mundur. Gunung dekat Uhud itu ada lubang kecil di atas. Sampai sekarang masih ada tempat Nabi berlindung di situ. Naik ke atas gunung, dijaga sama sahabat. Di saat itu umat orang kafir menang. Kesalahannya dari mana? Karena sebagian sahabat tidak manut kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Dan ini jadi pelajaran sampai hari kiamat, yang tidak manut sama Nabi pasti kalah hidupnya. Yang tidak manut sama Rasulullah pasti kalah hidupnya. Versi lengkapnya nanti kita belajar Sirah Ibnu Hisham dan Anwar Muhammadiyah. Luar biasa perjuangan sahabat pasang badan melindungi Rasulullah dari amukan serangan si kafir yang luar biasa. Ya. Jadi apa sebabnya tidak manut sama Nabi? Tidak manut sama Nabi, kenapa sebabnya? Dunia, takut tidak keumanan. Yesus sudah sama. Rusaknya umat sekarang ya sama penyebabnya. Rusaknya umat dulu. Karena dunia sampai tidak manut kepada Rasulullah. Sampai melanggar Rasulullah. Yaitu kalah nanti umat Islam. Baiknya umat akhir zaman ya baiknya seperti karena umat yang dahulu. Apa umat dulu? Zuhud, wara, setia sama Nabi. Sama kalau mau selamat akhir zaman harus zuhud, wara, setia sama Nabi. Rusaknya juga sama penyakitnya. Dunia sampai dengan dunia itu tidak manut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghalalkan segala cara. Jawaban terakhirnya pasti kalah kalau tidak kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnak ar-rasul illa liyuta'. Tidak kami kirim rasul kecuali untuk ditaati. Fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajiduna fi sudurihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Itu ayatnya itu. Fala wa rabbik la yu'minun. Nah, itu semuanya pelajaran di perang Uhud sampai Nabi luka. Subhanallah. Tapi alhamdulillah Nabi selamat, dijaga oleh Allah. Mana malaikat Jibril kok biarin Nabi Muhammad sampai luka, sampai gigi patah. Apa ini? Biar umat pada dengar bahwa Nabi itu berjuang. Ditampakkan basyariahnya sama Allah, manusia juga. Nih, perjuangannya kayak gini. Kalau sedikit-sedikit bim salah bim abragadabra, sedikit malaikat datang. Tidak ada perjuangan, karena pasaki malaikat beres. Tapi karena Nabi dipilih dari jenis manusia yang ikuti hukum kemanusiaan basyariah,
Makan, minum, tidur, perang, sakit, capek, ngikuti supaya jadi panutan yang manusia. Biar kalau semua pakai instan, malaikati sesuai dengan anunya malaikat, tidak bisa yang mau dicontoh dari A sampai Z-nya Nabi. Susah. Jadi ada hikmahnya. Paham dong? Nah, jadi begitulah Rasulullah tetap nerima ketentuan. Padahal kalau minta pun tidak salah Nabi. Misalnya diserang sudah daripada sahabat yang mati, malaikat yang ada di depannya, tidak salah. Tapi Rasulullah tenggelam dalam adab kepada Tuhannya, terima apa ketentuannya yang harus dilewati, tidak sedikit-sedikit matul, tidak sedikit-sedikit minta. Ini yang harus dilewati, ya. Nah, kecuali saatnya juga Nabi ngasih contoh kita inabah kepada Allah seperti perang Badar yang kalian lewat itu. Kalau celaka kelompok ini maka tidak akan ada lagi yang bisa menyembahmu. Sesekali Nabi menampakkan iftikornya kepada Allah. Kemarin sudah dijelaskan bahwa itu untuk menguatkan hati sahabat, bahwa mempedekan sahabat pasti menang. Nabi sudah doa kayak gitu. Seperti itu kemarin syarahnya yang kita baca. La ilaha illallah. Babu sana al-imam ala man darat minhu bara'at fil qital. Ya, an Salam bin Aqwa radhiyallahu anhu fi hadis at-tawil fi i'arat al-kufar la sarh al-Madinah. Dhahaba Salman bin Na'am ila qala Rasulullah kana khaira fursanina al-yawm Abu Qutadah wa khaira rijalatina Salama. Nabi sering memuji fursan kita, pendekar kita, pengendara kuda terbaik kita Abu Qatadah. Sebaik-baiknya kita Salama. Sering Nabi kalau ada sahabatnya punya kelebihan dipuji dengan kelebihan itu. Pendekar kita hari ini sering memuji dan mengangkat semangat. Sana al-imam alaman dhaharat. Boleh ditiru sama para ustadz. Kalau ada muridnya punya nilai lebih, gitu. Masya Allah alaik. Kamu Masya Allah cerdas, kamu pintar dalam ilmu fikih, dalam ilmu, dipuji biar tambah semangat, tak apa-apa. Ya, jangan yang bodoh yang dipuji. Masya Allah alaik, kulayum anta, kulasana anta piala bergilir ini. Jangan tambah semangat. Oh, berarti Habib senang sama saya. Ahmar sampai Samania ini berarti senang. Bukan yang bodoh jangan dipuji. Allah yahdik begitu. Bukan ma'ajhalak cek putuna. Bukan tapi Allah yahdik. Fatahullah alaik, semangat belajar. Ta'yid begitu ya. Pulang dari peperangan nanti akan dijelaskan doa-doa ketika safar, perjalanan dan pulang dari perjalanan akan dijelaskan di kitab selanjutnya, di pembahasan selanjutnya. Pagi ini kita dapat banyak pelajaran. Yang pertama, saat kita menerima pemberian Allah, kemenangan dalam urusan kita dunia maupun akhirat, hendaknya kita ngaku bahwa itu semua karunia dari Allah. Jangan sampai menimbulkan ujub. Karunia Allah jangan sampai berbuah ujub, sombong, maka itu jadi malapetaka. Kemudian doa yang kedua, pelajaran yang nomor 2 masih diingatkan tentang doa ul-karb. Ketika kita menerima kekalahan, kita baca kalimat ini, ya. Baca kalimat ini, doa karb, supaya dapat pertolongan dan ketenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran yang nomor 3, sumber malapetaka dan kekalahan dunia dan akhirat, tidak manut kepada Rasulullah. Tidak manut kepada Rasulullah karena cinta dunia. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu juga malapetaka dan sumber kekalahan kita dan umat sampai hari kiamat. Di mana letak salahnya? Cinta dunia. Yang bikin tidak manut sama Nabi. Berarti ada cinta lebih milih dunia daripada Allah dan Rasulnya. Hubbud dunia ra'su kulli
khati'ah. Rawahul Baihaqi. Puncak dari kesalahan, sumber dari kesalahan adalah cinta dunia. Kalau kita ada kekalahannya di akhir karena cinta dunia kita. Kalau tidak cinta dunia, manut sama Nabi, insya Allah akan menang selama-lamanya. Ya, semoga teori ini dibarengkan dengan taufik dari Allah. Kita bisa ngamalkan, menjauhkan apa yang harus dijauhkan, mengerjakan apa yang harus dikerjakan, dan semoga di sisa hidup kita selalu menang, sampai puncak akhir hidup kita adalah menang, dengan meraih husnul khatimah, dan tidak sumpah, tidak gelisah, dan selalu yakin bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyadakumullah, semoga Allah menolong kalian, nasarakumullah, waffaqakumullah, asabakumullah, tsabbatakumullah. Semoga Allah tetapkan kalian dalam kebenaran dan dalam ketaatan, fi khairin wa lutfin wa afiyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Walhamdulillahi bil madhi wa tanami.